dalam rangka MTS Negeri 4 Sidoarjo ini mendapatkan prestasi yang luar biasa di bidang literasi. Tahun 2026 ini kita menjadi nominator Sekolah Aktif Literasi Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh IGINOS. Ada yang tahu singkatan IGINOS? IGINOS adalah Ikatan Guru Inovator dan kapan hari Bunyai pernah cerita ke Bu Puji. Bu Puji, bagaimana caranya sekolahan saya ini juga bisa masuk menjadi imbas dari Sekolah Aktif Literasi Nasional? Gampang Bu, jenengan siapkan saja tempat, siapkan saja muridnya, insya Allah kami nanti hadir. Dan alhamdulillah anak-anakku sekalian, jadwal dari MTS dan MA Darul Ulum ini langsung direspon, dikirim oleh penyelenggara IGINOS dan dijadwalkan hari ini. Luar biasa. Padahal ada 5 sekolahan yang kita diimbas oleh MTS Negeri 4 Sidoarjo. Yang pertama, kita sudah mulai bergerak kemarin di MI Himmatul Ulia. Sudah terselenggara kemarin. Siapa yang menyampaikan? Kami berempat. Bu Puji, ada Bu Jia, ada Bu Anes, ada Bu Nada. 4 tim ini yang keliling. Nah, sekarang saatnya kita hadir di MTS dan MA Darul Ulum. Terus kelanjutannya bagaimana Bu kalau kita sudah menjadi sekolah imbas MTS MA Sidoarjo? Maka saya sampaikan, Mbak, Mas, MTS dan kalian memiliki banyak peluang untuk mengikuti berbagai macam kompetisi yang diadakan oleh IGINOS. Kemarin saja MTS Negeri 4 Sidoarjo berhasil mengawal 2 siswa menjadi juara 2 tingkat nasional menulis cerpen. Namanya Clarissa Eka Damayanti. Kemarin waktu wisuda dia menyelesaikan 1 karyanya, buku solo, dia sendiri yang menulis. Dan saya ada contohnya ini, tak pamer dong biar anak-anak, oh iya biar kepingin nanti. Ini yang kemarin di launching ketika wisuda, ketika Purnawiyata ya, bahasanya Purnawiyata yang diselenggarakan di gedung BPPT Kebaron. Siapa yang melaunching? Yang melaunching langsung dari Pak Mufi Imron Rosyadi. Siapa beliau? Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Seorang siswa kelas 9 MTS Negeri 4 Sidoarjo, bukunya mendapatkan kata pengantar dari seorang doktor. Beliau adalah dosen UNESA Surabaya. Tepuk tangan.
kita memulai acaranya dibayangkan, tapi dengan pantun semua. Kegiatannya apa? Misalnya kegiatan hari ini tentang literasi, maka nanti ada 6 bait. Bait yang pertama pembukaan, bait kedua 3, 4, 5 isi, dan ke-6 penutup. Bu, bagaimana caranya? Apakah nanti saya bertugas membuat 6 boten isok melayu kabeh sampean? Saya suruh ngarang 6 bait? Tidak. Mungkin hanya 1 saja yang sampean beres. Nah, sebelum kalian mendapatkan materi dari Bu Puji tentang sebuah pantun, maka tulislah pantun enaknya menurut sampean. Buatlah pantun enaknya. Sebelum materi saya sampaikan, kau yang pantun yang biasanya saya kemarin menggunakan pantun apa? Tulis saja. Jalan-jalan ke Singapura, nak Singapura jalan-jalan. Yang masuk akal ya, kita nggak mungkin jalan kaki ke Singapura, itu berarti tidak logis, tidak masuk akal. Yang masuk akal. Buat pantun 4 baris. Saya Fauzi, biasa dipanggil Irfan. Pantun dari saya, kalau bilang cakep, beli kue di Jogja. Beli kue di Jogja. Pokoknya bersama Lina, jangan lupa berkarya sabar di Cina. Tadi kan Mas Irfan terlalu cepat ya. Ayo kita simak 1 baris ya. Beli kue ke Jogja. Beli kue ke Jogja. Baris pertama. Ya, baris kedua. Pulangnya bersama Lina. Cici. Nah, baris ketiga jangan lupa berkarya. Baris keempat sampai ke negeri Cina. Tepuk tangan untuk Mas Irfan. Perkenalkan, nama saya Sita Raini dari kelas 11. Pergi ke hutan lewat sawah. Pulang-pulang membawa buah. Jadi anak jangan suka membawa, biar bisa yang tidak ada. Tadi ada dua patut berapa baris? 4 baris. Hanya 1 baca. Baris pertama, baris kedua merupakan sambutan. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Biasanya baris pertama nyambung dengan baris ketiga, baris kedua nyambung dengan baris keempat. Sepakat dan catat semua? Catat ya. Pergi ke hutan lewat sawah. Keras. Ayo, semakin siang harus semangat tapi tetap benar ya. Pergi ke hutan lewat sawah. Pulang-pulang membawa buah. Jangan suka marah-marah. Dia disayang bunda ayah. Tepuk tangan untuk buat kita. Ya silakan. Sekarang materi yang harus kalian peroleh hari ini. Tadi sudah dibacakan pantun oleh Mas Irfan. Di Mas Irfan tadi kira-kira ada yang mengoreksi
sebenarnya membuat pantun? Disayang bunda ayah. Oke, ingin tahu materi tentang pantun? Ingin tahu? Oke, bisa dicatat di balik dari kertas itu. Yang saya sampaikan kali ini adalah pantun majelis. Pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 4 kata. Setiap baris terdiri dari 4 kata. Yang ketiga, setiap baris maksimal terdiri dari 12 suku kata. Setiap baris maksimal terdiri dari 12 suku kata. Berikutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikutnya, rimanya A B A B. Saya ambil satu contoh, bisa sampai tulis, bisa nanti sampean sesuaikan dengan kategori atau kriteria yang baru saja sampean tulis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasbala. Saya akan mengoreksi pantun dari Ibu Puji. Daun tebayung berbunyi lembut. Barisnya bagaimana? Baris yang pertama terdapat 4 kata. Oke, kata yang pertama. Kata yang pertama, Kata yang pertama. daun lembut. Daun. Kata yang kedua. Kata yang pertama daun. Kata yang kedua lembayung. Ya. Kata yang ketiga berbulu. Oke, kata yang keempat. Lembut. Oke, berarti sesuai ya pantun hari ini. Satu baris isinya berapa? 4 kata. Saya ini Mas. Berapa kata? Daun lembayung berbulu lembut. Suku kata. Kata ayo. Ya, suku kata. Daun, lembayung, berbulu, lembut. Berapa? Berarti masih aman kan? Tadi maksimal berapa? Baris. Kedua, masak sayur campur santan. Berapa kata? 4. Kata yang pertama bunyinya? Masak Kedua? sayur Tiga? campur Empat? santan. Berapa suku kata? Ayo kita hitung sama-sama. Ya, udah kan? Sekarang baris ketiga. Tamu hadir harus disambut. Berapa kata? 4. Sekarang berapa suku kata? Sayang. Gitu kan? Ayo hitung bareng-bareng. Tamu yang ketiga keempat. Ucap salam awali kegiatan. Berapa kata? 4. Berapa suku kata? Enggak, benar kata benar. Kita hitung sama-sama. Yang kompak 1, 2, 3. Coba tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Jawa dari kelas 9 Madrasahnya Darul. Untuk bagian pertama ada 4 kata. Kata yang pertama pohon, kata yang kedua rindang, ketiga taman, dan keempat labirin. Untuk suku katanya ada pohon, rindang, taman, labirin. Ada 9. Untuk baris yang kedua ada 4 kata. Yang pertama arti, kedua nyata, ketiga peduli, empat lingkungan. Untuk suku katanya arti, nyata, peduli, lingkungan. Ada 10 suku kata. Baris ketiga ada 4 kata. Kata pertama selamat, kedua datang, ketiga para, keempat hadirin. Untuk suku katanya selamat datang para hadirin. Ada 10 suku kata. Dan yang terakhir ada 4 suku kata. Yang pertama dalam,
kedua acara, ketiga petunjuk dan keempat perpisahan. Jangan duduk dulu Mbak. Pertanyaan berikutnya, patung kedua ini rimanya apa? A, B, A, D. Mbak yang berkacamata bisa menjelaskan kok A, B, A, D. Saya ngomong A, nanti belum paham. Belajar rimanya Mas Yamin dari mana? Kata terakhir bahasa pertama yaitu labirin, yang kedua lingkungan. Jadi dua kata terakhir di bawah terakhir IN dan AN. Mereka diterapkan A dan B. AB ya. Sebarkan AB. Coba kita makan. Masih terus paham. Harus kita pahamkan dia. Oke, Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris pertama, tema 2, rambut gadis. kata-kata. Pan, Yang kedua, tambah pita, makin mengikat. Tambah pita makin mengikat. kata-kata. Pan, Yang ketiga, ketika berpisah, jangan menangis. berapa kata? Pan, ambil hikmah, tetap senang. Sekarang baris pertama terdiri dari berapa suku kata? Tema 2, rambut gadis. 8. Berapa? Percaya ada 8. Ayo kita hitung bareng-bareng. Berapa? Oke, lanjut. Tambah pita makin mengikat. Tambah pita makin mengikat. 9. Sepakat 9. Benar. Oke, kita hitung sama-sama. Kita makin meningkat. Oke, lanjut baris ketiga. Ketika berpisah jangan menangis. Ketika berpisah jangan menangis. 11. Masih aman ya? Aman, belum 12 ya. Oke, lanjut. Ambil hikmah, ambil hikmah, tetap semangat. 9. 9. Benar ya? Jangan duduk dulu. Jatahnya MTS masih kurang 1. Tolong sebutkan rima dari pasal 3. Ayo maju sini. Ayo, sini. Silakan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Zara Kurniawan dari kelas 8. Gimana? Rimanya AB-AB. Apa diambil dari mana? Diambil dari is AT is AT. Ini apa-apa itu harus ini A, ini B, ini A, B ya. Oke, paham semua ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya untuk kegiatan literasi ini sangat senang dan bisa membuat saya lebih semangat belajar lagi dan bisa mendapat ilmu baru berupa cara membuat patung majelis. Sebelumnya saya belum tahu, sekarang alhamdulillah bisa tahu. Berangkat dari kesalahan, akhirnya nanti diperbaiki sehingga nanti kemudiannya lebih baik lagi. Gitu ya? Oke, lanjut. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Mbak siapa sih? Mbak Dia. Mbak Dia akan memberikan testimoni bagaimana kegiatan hari ini mampu memberikan inspirasi dari banyak
bisa menyempatkan untuk mendidik kami di sini. Semoga berkah ya Mas ya. Terima kasih. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang putih ada? Ayo, Mbak. Silakan Mbak. Ya, silakan. Mbak dulu namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Sarah Kurniawan. Perasaan saya mengikuti kegiatan penghibasan literasi hari ini senang dan menjadikan saya lebih bisa membuat pantun banyak, senang menulis dan lain sebagainya. Semoga tetap semangat untuk menulis ya. Anak-anak rata-rata semua sekarang mulai paham ya cara membuat pantun ya. Jadi ada beberapa kunci tadi yang sudah sama tulis, itu kuncinya. Jangan keluar dari jalur itu. Ada 4 baris, satu barisnya terdiri dari 4 kata, terdiri dari maksimal 12 suku kata, rimanya api-api dan lain sebagainya itu disimpan, dipelajari dan dipraktekkan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah untuk kalian semua. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Sulistyo Yulia Putri sebagai guru IPA di MTS Darul Ulum Telasih dan guru fisika di MA Darul Ulum Telasih. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tim literasi dari MTSN 4 dengan adanya program pengimbasan literasi yang telah dilakukan hari ini. Besar harapan kami agar kegiatan seperti ini sering dilakukan sehingga peserta didik MA dan MTS Darul Ulum semakin meningkat kepada pemahaman literasinya, dan semoga kita selalu bisa bersinergi untuk memajukan literasi. Terima kasih.